Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya seputar tambang ya teman-teman. Jadi di video kali ini pengen ngejelasin unit yang pertama ini, unitnya mini eskavator 51R1 ya teman-teman, yang ada di sini. Jadi yang ini yang tanpa kabin ya teman-teman, jadi alias posisi kabinnya kebuka. Nah, ntar videonya model apa, ntar simak aja di videonya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe biar lebih update lagi videonya. Yuk kita langsung ke video. Udah subscribe belum? Yang belum subscribe langsung segera di subscribe. Tak doain mudah-mudahan dapat rezeki kayak orang-orang di tambang, amin. Dan subscribe itu gratis, langsung di subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya seputar tambang ya teman-teman. Jadi di video kali ini pengen ngebahas salah satu unit mungkin di tambang yang terlalu gede ya teman-teman. Tapi kalau misalkan di konstruksi ini pasti banyak ya teman-teman. Jadi salah satu mini eskavator ya, mini eskavator. Jadi 51R1 yang ada di warehouse-nya JCB. Nah, dia ada di sini ada dua tipe ya yang saya lihat ya teman-teman. Jadi dia tipe yang pertama yaitu kanopinya kebuka dan kanopinya tertutup ya teman-teman. Dan dari segi price-nya juga pasti beda lah ya, yang pakai AC dengan yang non AC ya teman-teman. Nah, yang pertama kita jelasin dulu yang terkait masalah ke engine teman-teman ya. Untuk yang engine-nya 51R1 ini ya, untuk dia engine-nya dia pakai engine-nya model engine-nya stick 3A 44D-22. Dia pakai diesel water cooled. Nah, untuk posisi tenaganya ini unit ini bisa di 33.1 kW ya, di RPM 2600. Dan kalau misalkan memang untuk torsinya dia di 143 Nm di RPM 1800. Untuk displacementnya di 2179 cc. Nah, ini kalau untuk alternator dia di 12 volt 75 ampere ya teman-teman. Terus untuk kapasitas daripada fuel tank di 76 liter fuelnya. Kalau untuk engine coolant-nya dia pakainya itu 12 ya, 12 liter gitu ya, stick 3A. Nah, terus kalau untuk engine oilnya 9.1 ya teman-teman. Jadi kita lihat apa aja yang ada di dalam unitnya ini dan apa aja yang di tampilannya ya teman-teman. Kalau untuk yang sini yang pertama ya teman-teman. Jadi yang pertama yang kanopinya terbuka di sini. Emang posisinya kanopinya yang beda itu, nah itu yang ada kacanya, ini yang tanpa kaca ya, jadi harus kebuka. Ini yang enggak ada itu posisinya yang di atas sini ya. Kalau yang di bawah ini ada teman-teman ya, bisa lihat sendiri. Pertama kita lihat di area posisinya attachmentnya dulu. Ini nanti bucketnya yang baru ya, ada tulisannya JCB. Untuk greasing dia manual teman-teman, dan dia udah ada check port ya, check portnya udah ada, nipple grease-nya, dan di sini ada nipple grease-nya juga gitu. Link bucketnya dia udah ada ya teman-teman. Posisinya ini check portnya nih di area link bucket. Nah, ini kondisi bucketnya ya. Ini kondisi bucketnya kondisinya baru. Lanjut lagi ya teman-teman. Jadi kondisi bucketnya kayak gini. Terus di sini ya, jadi di sini dia ada posisi untuk dudukan portnya kalau ada attachment tambahan ya teman-teman. Jadi dia udah kepasang, tinggal pasang aja sih. Ini hostnya udah kepasang sampai ke bagian belakangnya. Nah, dan dia ada satu kali silinder untuk bucket. Bucketnya satu silinder. Nah, ini portnya yang untuk ke bagian belakang kalau misalnya memang ada attachment tambahan ya. Itu untuk silinder bucketnya. Untuk posisinya armnya ya ada satu silinder di bagian atas ya teman-teman. Bagian satu silinder di bagian atas. Dan di sini nih kondisi armnya ya, armnya ya, ini sekalian ke silinder boom yang ngomongnya, silinder boom. Ini armnya, nah ini boomnya, ini boom. Dan kalau silinder boomnya ini yang mantap ya teman-teman. Kalau untuk boomnya
satu kali silinder yang lebih gede, dan dia udah kepasang daripada cover ya teman-teman. Jadi udah kepasang cover ini lebih memungkinkan dia lebih ke apa ya, awet lah ya. Jadi awet untuk kondisi kalau misalkan memang dia kena material-material yang lain ya, atau memang kena tanah atau kena batu atau kena apapun. Jadi dia lebih awet untuk kondisi di root, batang root silindernya ini ya teman-teman. Nah itu kondisi arm dan boomnya ya. Kita lihat yang posisi di bagian bawah ya. Bagian bawah ini dia ada piping yang untuk dari silindernya ke hose, dan memang untuk posisi di bagian sini, nah untuk di bagian di backhoe nya, di bagian backhoe dia ada satu kali silinder nih tampilannya ya, satu kali silinder, dan dia udah ada nipple grease nya ya kalau misalnya mau untuk lubricating. Dan di sini udah ada juga nipple-nipplenya, udah banyak ya teman-teman, udah ada semua. Dan untuk di bagian di sininya hose-nya udah dipasang tambahan guardnya ya, di aman lah kalau misalnya emang ada gesek-gesekan atau memang kena material yang lain. Terus ini tampilan di blade-nya teman-teman, ini kondisi di blade bawah atau dosingnya. Dan di dosing ini ada satu kali silinder nih untuk posisinya naikin nurunin si blade-nya tuh. Nah ini kalau misalnya emang tampilannya dari depan ya teman-teman, ini tampilannya dari depan, posisinya yang kabinnya terbuka, dan dia udah ada stiker oke nya ya untuk posisi kabinnya. Ini kondisi undercarriage-nya ya. Nah dia ini ada dua sebenarnya teman-teman ya, kalau misalnya emang yang ada yang rubber dengan ada yang besi. Nah yang track posisinya, dan tapi kebanyakan yang track ini yang ada di sini ya. Kalau misalnya emang rubber biasanya kalau misalkan emang mau di custom juga bisa, dan rata-rata kalau yang rubber itu biasanya di Eropa teman-teman. Nah ini tampilan di area engine sebelah kiri, ntar kita bahas detail teman-teman, kita buka. Nah di arah sini teman-teman ada tulisan JCB ya, tulisan JCB terus 51R. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi 51R1 yang open canopy ya, dalam artian kanopinya yang kebuka. Ini udah ada juga prosedur-prosedurnya. Jadi sebelum mengerjakan maintenance dan lain-lain udah ada juga di sini ya, hati-hati kejepit dan lain-lain. Dan dia udah ada kepasang kunci ya teman-teman, jadi bisa dipasang kunci untuk ngeloknya. Nah kita buka, kita lihat nih teman-teman. Nih ini isi di dalam engine-nya ya teman-teman. Dan kita lihat yang pertama, mantap ini teman-teman. Jadi dia udah pakai pegas di sini, jadi ngebuka cupnya ini udah pakai pegas. Engine-nya Perkins ya teman-teman, jadi engine-nya Perkins. Nah kita lihat kondisi di dalamnya. Pertama dia udah ada pegas di sini teman-teman, jadi di bawah situ ya. Nah itu udah ada pegas dua, jadi untuk penahan daripada covernya ini. Yang lanjutnya dia udah ada peredam juga. Nah ini peredam, jadi udah dipasang peredam, anti panasnya juga udah ada juga ya, dipasang klem-kleman. Dan sini sampai sini ya untuk peredamnya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya emang ada kebisingan daripada area engine, lebih aman lah untuk peredamnya. Nah untuk posisi air cleaner dia satu ya teman-teman, satu, dan sistemnya klemnya satu ini. Jadi dia areanya ada tulisan top. Nah ini untuk ngebuka dan nutupnya, jadi dia sistemnya muter ya teman-teman, cupnya ini. Nah ya ada prosedurnya kayak gini, jadi ngelock, ngebuka dengan ngerilisnya ya. Dan udah ada evakuator valve-nya juga kalau misalnya emang ada material yang lebih gede itu bisa keluar dari situ ya teman-teman. Nah ini untuk area engine Perkins-nya. Nah ini kalau untuk berapa silindernya, kalau dari segi tampilan di sini dia 4 silinder ya, 4 silinder. Nah ini posisi injektornya teman-teman ya, tuh 2, 3, 4, jadi dia 4 blok ya. Nah untuk piping-pipingnya ada juga di situ. Ini area engine-nya. Dan untuk area manifold, dan dia udah dipasang blanket teman-teman. Nah ini yang mantap, dia untuk meredam panas juga. Terus kalau untuk manifold yang gede udah dipasang juga blanketnya ya, alias cover peredam panasnya ya teman-teman. Ini tampilannya seluruh ya, jadi dari alternator dia pakai V-belt ya, pakai V-belt, itu fan-nya, kamar fan-nya di dalam ya, belnya. Ini area dipstick oli engine, dan dia posisinya di sebelah kanan unit ya, sebelah kanan unit sini. Di ini
sininya di sebelah kanan. Nah, untuk radiatornya ke arah belakang, ke arah counterweight dia. Itu, dan di sini dia udah pakai posisi grill. Jadi posisinya nggak benar-benar full ketutup ya teman-teman. Nih, kita lihat di sini ya. Nih, kita tutup di sini. Nah, dia udah ada bolong-bolongan kayak gini ya, jaring-jaring. Jadi kalau misalnya emang panasnya nggak ketutup di dalam, jadi bisa ngurangin temperatur yang ada di area engine. Untuk lubang mufflernya ada di sebelah sini teman-teman, jadi dekat arah counterweight-nya ya. Nah, sekalian ini tampilan undercarriage-nya, terus di arah belakang kita lihat di sini. Di area counterweight-nya ada tulisan JCB di sini, sama ini di area belakangnya ada kunci juga ya, ada kunci. Kita lihat, dan sini udah dipasang pegas ya teman-teman. Nah, ini yang mantapnya ya. Nah, tuh udah dipasang pegas satu. Di sini udah dilengkapin oleh grease manual untuk nge-grease area pin-pin, dan sini udah ada stiker-stiker standar prosedurnya dan lain-lainnya. Nah, ini untuk reservoirnya. Jadi reservoirnya ada di belakang sini teman-teman. Kalau misalkan emang untuk reservoir radiatornya, ini area radiatornya, dan dia udah dipasang sekat plat ya teman-teman sebelum masuk fin ya. Jadi dia udah dipasang sekatnya. Nah, ini hose untuk ke intake masuk ke ruang bakar ya kan. Nah, ini hose masuk ke cooling system. Nah, untuk plugnya udah ada juga. Mantep lah. Dan posisi baterai ada di belakang teman-teman, 1 kali baterai, dan sini udah dipasang, dan dia udah ada klem-kleman kupu-kupunya juga ya. Dan terus di bawahnya ini tangki oli hidrolik, dan dia udah dipasang ini side glaze. Nih, side glaze nya udah ada. Kalau misalnya emang ngelihat level apa enggak, untuk pengisian dia ada di sini ya. Nah, untuk bahan bakar dia ada di samping sini teman-teman ya. Di sebelah kanan itu area engine, di sini bagian hidrolik, solar dengan baterai dan reservoir termasuk radiator. Nah, ini fuel filternya ya. Ini fuel filternya udah ada teman-teman, dan di sini ada side glass nya juga di sini. Nah, ini posisi tangki bahan bakarnya, dan dia udah dipasang peredam juga ya, peredam dan dipanas. Oke teman-teman, ini di area belakang ya, counterweight-nya. Jadi dia untuk dudukan baterai langsung sekalian utuh di situ teman-teman. Ntar kita lihat di daerah kabinnya model apa. Yuk kita langsung ke daerah kabinnya.